Dar. Ya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, para nonton, para dimanapun berada, alhamdulillah lillahi sultanu lalu adil burhanu al maksud fil wujud ya ramu wa isanu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tawfiru bi'atunu patasiyu balqulu patatariku balangsu batalini ba'su ma'anari waswabi wa manjinai masuk. Gimana kabarnya sahabat-sahabat semua hari ini? Yang mana kita, harapan saya semoga para sahabat-sahabat semua di luar sana yang di dalam negeri ataupun yang di luar negeri sehat-sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dimenangkan perjuangannya dan dilancarkan rezekinya. Jadi pada siang hari ini, pada kesempatan yang baik ini, yang pertama saya ingin silaturahmi kepada para sahabat semua, dan yang kedua ini di belakang saya. Saya di belakang. Bukan di belakang saya para sahabat ya. Di samping kanan saya sudah tidak asing lagi, yaitu Mbak Fiona Pakusadewo. Gimana kabarnya Mbak? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Agak sedikit batuk ini Mas ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti ada suara batuk gitu. Kenapa kok batuk? Ya. Lagi jadi, sakit ah? Akhir-akhir ini saya lagi sakit gitu kan. Karena mungkin emang lagi cuacanya kali Mas ya. Apalagi kan cuacanya itu lagi gak nentu gitu loh. Mau hujan tapi nggak jadi. Jadi pas siang itu panas banget gitu kan. Kalau pas malam itu dingin. Nah itu banyak orang yang sakit juga. Termasuk saya. Gitu. Jadi ini masih proses recovery tapi itu penyakitnya penyakit medis kan? medis. Bukan santet toh? Oh bukan. Oh bukan. Bukan. Tapi terkait santet sendiri, kalau menurut santet apa sih santet itu? Santet Mas. Sampen kan saya dulu kan pernah melihat sampen itu begitu banyak ya, tahulah terkait dengan dunia-dunia mistis. Kalau menurut sampen santet itu apa? Kalau menurut saya sendiri ya. Kalau menurut saya santet itu ilmu orang yang punya ilmu hitam yang disalahgunakan. Jadi santet itu sihir, ilmu hitam. Kurang lebih seperti itu. Dulu sampai bisa nyantet. Ketawa para sahabat. Waduh. Udah santai-santai aja sahabat ya. Apakah seorang Fiona Pakusadewo itu bisa nyantet sahabat? Coba sama inget-inget. Kita kan dulu pernah collab nih. Pernah nggak? Samain pas habisnya collab sama saya bikin video waktu itu kita explore ya waktu itu ya. Itu pulang-pulang itu agak gak enak gitu atau kayak ada yang berat gitu. Itu kenapa? Loh saya tanya Mas, pernah nggak? Saya? Iya. Kalau saya Pas habis sama saya waktu itu. Itu di mana sih? Lupa saya. Di bekas rumah sakit ya. Bekas rumah sakit Alamin Tumpang. Kalau saya pernah sih, punggung merasa berat. Tapi saya nggak begitu nggak begitu memikirkan hal itu. Nah, itu berarti bukan nggak begitu memikirkan, berarti ada kemungkinan kecil untuk mikirinnya, untuk mikir ke situ. Ya ada sih, kata orang-orang kan itu kalau misalkan kita explore ke suatu tempat mistis gitu, itu katanya diikuti sama makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Iya. Katanya orang-orang kan seperti itu. Iya, yang kita tahu katanya orang-orang kayak gitu. Tapi dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu saya juga punya pengalaman. Dulu kan memang saya itu orangnya kepo. Yang katanya orang ngeklaimnya itu katanya pocong, katanya kuntilanak, katanya genderuwo. Saya pengen tahu. Yang pertama yang ingin saya tahu, siapa yang ngasih nama pocong? Siapa yang ngasih nama genderuwo? Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, terus pocong, genderuwo, kuntilanak, itu kenapa dari segi pemikiran orang itu mengganggu manusia? Oke, itu yang kedua. Terus? Nah, dari situ saya mencari tahu ke sana kemari, mungkin dari para sahabat-sahabat semua tahu saya pernah di mana. Saya juga pernah belajar di Padepokan Dayatullah di Gunung Kawi sana, di lereng Gunung Kawi. Dan ternyata itu semua itu ya memang benar ada. Kita sebagai orang Islam kan wajib untuk mempercayai hal yang bersifat gaib. Benar. Tapi cuman jangan mudah untuk dikuasai makhluk-makhluk yang tak kasat tersebut. Itu benar banget. Makanya saya nggak begitu memikirkan.
Oke. Wong saya itu pernah sampai dari pulang explore saya sampai muntah-muntah darah itu pernah. Pernah? Pernah. Karena apa? Karena masuk angin. Ah, iya. Diobatinya pakai apa, Mas? Eh? Diobatinya pakai apa tuh? Ya dikerokin. Oh, dikerokin ya. Dikerokinnya muntahnya darah gitu ya? Hah? Dikerokinnya terus muntah darah gitu, Mas? Iya. Ya benar itu muntah darah memang. Tapi setelah saya periksakan ke dokter ternyata masuk angin. Oh, gitu. Ya, bukan kemasukan barang halus bukan, tapi masuk angin. Tuh. Berarti Tapi setelah dulu sampean saya ajak ke ekspor ke bekas rumah sakit Ramen Tumbang itu, sampean sendiri gimana? Biasa-biasa aja. kalau saya masih ya. Ini kayaknya tadi pertanyaan Masnya banyak banget ya. Saya tampung dulu. Ya Saya apa-apa. jawab satu persatu. Untuk yang pertama kali banget pertanyaannya soal saya pernah nyantet orang apa enggak? Ya, Jawabannya enggak, nggak pernah. Nggak pernah ya? enggak pernah sama Bener sekali. nggak pernah. Beneran enggak pernah emang. Enggak pernah. Ya mungkin untuk teman-teman yang pernah ngikutin Fiona dari awal sampai sekarang itu pasti bakal menemukan jawabannya kenapa nggak pernah. Dan saya juga pernah berkesempatan podcast sama GNS. Di situ semua jawabannya terkait pertanyaan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan Masnya tanya ya, kan kepo-kepo tuh. Siapa sih yang ngasih tahu, yang ngasih nama? Ini tuh pocong, itu kunti, itu bla bla bla. Iya, kalau menurut sampean siapa yang ngasih nama itu? Kalau menurut saya Mas, kayaknya dasarannya orang-orang Indonesia yang suka asal ceplos aja gitu. Yang suka acel ceplos. Saya nih, pocong. Kan bentukannya kayak gitu ya. Ada yang nyebutnya pocong, ada yang bentuknya sugus. Permen sugus tahu kan? Permen sugus. Kan bentukannya kayak gitu. Oh, jadi pocong itu kayak terinspirasi dari permen sugus. Nah, ini saya nih. Ini bagus nanti saya buat judul sahabat. Ternyata pocong itu terinspirasi dari permen sugus. Iya loh Mas, kalau kita track back kembali ya, orang-orang Indonesia itu nggak mau yang ribet-ribet, asal ceplos saja. Ini namanya kayak misalnya kita ambil dari bahasa Inggris, bahasa asing yang diserap ke bahasa Indonesia karena mulut orang Indonesia kebanyakan waktu zaman dulu itu susah untuk menyebutkan sesuatu, jadi dipakainya sampai sekarang ya itu. Gitu. Iya. Kayak contohnya kalau bahasa Inggrisnya restoran itu kan restauran biasanya. Nah, kan ribet tuh. Ya udah kita anggapnya restoran. Begitu juga kalau kita aplikasikan ke nama-nama demit gitu. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi, Mas? Apa tadi ya? Terkait dengan itu, setelah sampean saya ajak explore. Oh iya. Pernah nggak ngerasa kayak gitu, kayak di tempat explore-nya dan sesudah kita pulang dari tempat explore? Pernah Mas? Pernah. Jadi waktu itu emang kebetulan ya. Kan kita explore ya, kita explore. Udah selesai gitu, pas habis syuting kan kita diem dulu kan di luarnya gitu kan. Kita ngumpul, kita kayak evaluasi waktu itu kan. Oh iya. Berempat. Nah, waktu itu juga saya tuh diem. Saya diem gitu. Gak tahu kenapa kayak saya tuh pengen diem gitu. Ini percaya nggak percaya ya, cuman emang hal-hal yang kayak gini tuh emang sangat kontradiktif. Karena ya nggak bisa dibuktikan pakai bukti nyata gitu kan. Bahasa kerennya apa itu, nggak bisa dibuktikan dengan, kalau nggak salah apa sih, pseudosintesis ya? Itu atau apa? Iya, scientific kayak gitu kan. Nggak bisa emang. Tapi waktu itu ketika kita evaluasi diem gitu kan, saya diem. Nah itu saya ngerasa kayak tiba-tiba udah di dalam lagi, jalan-jalan gitu. Perasaan sampean seperti jalan-jalan di dalam lagi. Saya juga ngerasain kok kayak napak di tanah, lihat pohonnya. Itu kan di rumah sakitnya kan. Itu sampean merasa seperti itu seperti nyata atau? Kayak nyata. Atau cuman halusinasi atau bagaimana? Kayak nyata. Kayak nyata. Mungkin kalau misalnya saya halusinasi, waduh, kayaknya saya terkena skizofrenia kayaknya Mas ya. Udah nggak di sini saya Mas. Udah beda. Iya.
Terus apa lagi ya? Oh iya, ini waktu habis itu kan saya sempat jalan-jalan, cuman bentar kok, paling 5 menitan gitu. Terus waktu itu ditepuk sama kameramen saya gitu, kayak dipanggil gitu. Duh, Terus sadar iya, seketika. kok di sini lagi gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Terus waktu pulang saya tidur, ini Mimpi. iya, saya dimimpiin sama salah satu penjaga di situ. Waktu itu Dimimpiin gitu, Mas. ketemu sama salah satu penjaga di situ. Iya, Apa? yang saya ingat ya Mas, kan itu kan udah lama banget ya kita explore-nya. Dalam berapa Kayak tahun yang udah lalu? setahun yang lalu. Itu saya dibilangin intinya nggak boleh ke situ lagi. Oh, dibilangin sama penjaganya nggak Iya. boleh ke situ lagi. Itu di mimpi Sampai saya. nggak tanya balik alasannya kenapa kalau saya nggak boleh ke situ. Bang, dulu kita ke situ kan cuman sekedar explore, membuktikan apa namanya kepada para sahabat-sahabat semua bahwasanya yang goib itu memang ada, bisa berinteraksi dengan yang nggak goib, yang nyata. Oh, Intinya kan cuman itu maksudnya. benar. Terus alasan dia kok nggak ngebolehin kita ke situ lagi apa? Waktu itu dia bilangnya karena kita mengganggu Mas. Oh, mengganggu. Iya, ingat gak? Kalau nggak salah itu ada momen di mana waktu saya ngelihat penampakan cewek gitulah, terus saya lemparin sesuatu gitu, kayaknya marah Mas, kena gitu. Oh, sampai ngelempar. Iya, Tapi ngelemparnya sampai itu dengan niat atau memang sampai secara random ngelemparnya? random aja gitu. Random aja. Iya, random aja saya Tapi lemparin. kebetulan kena. Iya, nah itu kayaknya Dia marah. marah gitu, makanya dibilang jangan ke situ lagi karena ganggu. Itu sempat neror sampai enggak? Enggak, Cuman dimimpiin itu aja. dimimpin gitu aja. Kalaupun misalnya Nero juga palingan nggak tak gubris Mas. Buat apa juga? Karena kalau misalnya ini yang saya tahu ya, saya juga sedikit banyak belajar soal agama. Kalau kita misalnya diganggu nih sama makhluk yang seperti mereka, itu kalau kita terus-terusan terbawa atau kita terus-terusan mikirin gitu, mereka itu kekuatannya bakal makin besar. Sedangkan sebenarnya barang-barangnya seperti mereka itu takut sama manusia. Sebenarnya itu yang saya Sebenarnya pelajari. mereka juga takut dengan manusia. Iya. Alasannya apa? Alasannya. Jadi gini Mas, saya tanya ke Mas Anam nih. Loh, ditanya kembali tanya. Bentar, ini ntar nyambung soalnya. Iya, monggo. Kita jagongan Ngerti nggak? sampah ya. Ya, ini kita jagongan. Jadi kalau misalnya kita ngomong ngalor ngidul ya, mohon maaf dikit gitu. Pernah tahu nggak sih bedanya antara jin, setan, sama iblis? Perbedaan jin, setan dan iblis. Ya. Jin itu kalau versi saya ya, dari jin dulu, jin itu memang makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersifat abiyat wal aswad. Oke. Ada yang namanya jin putih dan ada yang namanya jin hitam. Jin putih itu yang jin yang Islam, istilahnya jin Islam lah. Yang hitam itu jin kafir. Oke. Nah, itu jin. Kalau setan itu memang sudah sejak dulu saat kita lahir ke dalam dunia itu memang dilekatkan kepada kita. Oke. Dilekatkan kepada kita, membisikkan ke kita untuk berbuat yang jelek. Jadi ada yang menyebutkan penyakit waswas, juga sampai diangkat dalam surat Al-Falaq itu ada penyakit waswas, yaitu penyakit yang dibuat oleh setan untuk manusia. Itu setan. Terus yang kalau iblis itu makhluk Allah yang paling mulia. Kenapa? Iya. Iblis itu makhluk Allah yang paling mulia, namun dengan rasa congkak dan rasa sombong kemudian dilempar ke dalam api neraka. Oh, oke. Iya, iblis itu dulu panglimanya malaikat. Iya, panglimanya malaikat, lebih giat, lebih aktif untuk beribadah kepada Allah daripada makhluk-makhluk yang lain. Lantas kenapa kok iblis itu dibuang ke neraka? Karena tidak mau bersujud pada Adam. Nah, sekarang pertanyaan saya seperti ini.
Gimana tuh? Kalau iblis dilempar ke neraka, itu Oke. nggak mau sujud kepada manusia. Nah sekarang banyak manusia yang nggak mau sujud kepada Allah. Itu dilemparnya kemana? Kan iblis dilemparin ke neraka karena nggak mau sujud sama manusia. Iya. Nah, yang manusia ini yang suka semena-mena, yang otaknya, aduh, naudzubillah, astagfirullahaladzim, wes pokoknya itu bakal dilempar ke neraka mungkin ya. Makanya neraka. Iya. Karena Itu kalau kita pikir-pikir pun juga ya, iblis kan tugasnya membawa pengaruh buruk ke manusia. Kalau kita terbawa, berarti kan kita juga ikutan dosa tuh. Berarti kan iblis juga katakanlah taat karena tugasnya memang seperti itu. Nah, saya lempar balik nih pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Santai-santai aja sambil makan ini. Oke. Apa pertanyaannya? Bentar, Mas. Biar santai dulu. Semoga soalnya nggak begitu bising para sahabat. Soalnya kita di pinggir jalan besar ya. Iya, ini Kita saling kafenya sharing. kebetulan ada di sebelahnya pas jalan besar gitu. Kita di kafe mana ini, Mas? Cafe apa namanya? Lupa saya. Oh itu, Kopi Langit 7. Lokasinya ada di Jalan Sukun. Ini kita baik nih. Kita meskipun gak di endorse tapi kita ngasih iklan dikit gitu. Saya. Boleh saya pinjam koreknya, Mas? Oh iya, ini korek sampean kok pinjam saya. Ini saya sudah ketemu sama Mbak Fiona para sahabat. Fiona Dewo. Kemarin juga ada yang ngechat saya. Kabarnya Mbak Fiona gimana Mas Anam? Ya, sekarang alhamdulillah kabarnya. Tanya sendiri aja sama orangnya para sahabat. Kabarnya gimana? Agak galau atau sangat galau atau biasa-biasa aja atau bagaimana? Kalau untuk saat ini alhamdulillah udah baik lah. Baik ya. Iya, selama sewaktu vakum yang kemarin itu kan juga Fiona banyak kegiatan, juga banyak hal yang terjadi, jadi ya belum bisa balik lagi. Ini baru bisa mau untuk diajak syuting sama Mas Anam. Bukan syuting ini Mbak. Oh apa ini? Jagongan. Oh ya kita jagongan ini. Kita jagongan sahabat ya. Iya benar kita jagongan. Tadi kayaknya saya mau ngasih pertanyaan ke Masnya ya. Ya pertanyaan apa? Astagfirullahaladzim. Apa langsung pertanyaannya apa? Terkait dengan apa? Terkait soalnya kita bahas soal iblis itu tadi ya. Soal iblis. Iya. Jadi menurut sampean lebih taat mana? Iblis atau manusia kalau kayak gitu konsepnya? Iblis lebih taat mana? Iblis apa Sama manusia? Iya. Manusia itu diciptakan sesudah iblis diciptakan. Oke. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu cerita dari ustadz saya ya, menciptakan iblis terlebih dahulu. Setelah menciptakan yang lain-lain, setelah iblis, Allah menciptakan Adam. Saya loncati ya, hanya menciptakan Adam. Allah itu bilang seperti ini kasarannya. Saya itu akan menciptakan satu makhluk yang sangat luar biasa dan akan menjadi makhluk yang paripurna sempurna, yaitu adalah manusia. Diciptakanlah Adam. Di situ banyak makhluk-makhluk Allah yang protes, termasuk iblis, termasuk malaikat juga protes. Ya Allah, kenapa kok menciptakan satu makhluk lagi? Apakah kami sudah nggak cukup untuk selalu beribadah kepadamu? Kata makhluk-makhluk Allah yang lain. Saya ini kasarannya Allah bilang seperti ini jawabnya. Saya lebih tahu tentang apa yang saya ciptakan daripada kamu. Sekarang ini ciptaan saya ini sangat-sangat bagus sekali, pokok kasarannya seperti itu ya. Ini ciptaan saya ini bagus banget. Kamu juga ciptaan saya, sujud kepada ciptaan saya yang bagus ini. Malaikat sujud, sedangkan iblis gak sujud. Gak sujud karena iblis merasa dirinya itu lebih mulia, lebih baik daripada Adam, karena iblis diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah.
tanah itu kan biasa diinjak-injak, biasa dan sebagainya itu kan. Tempatnya di bawah gitu Nah, kan. tempatnya di bawah. Lah dari situ apa namanya muncullah kesombongan iblis. Lah dari statement saya tadi, pernyataan saya tadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya makhluk yang paling baik, makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah anak turun Adam yang selalu menyembah kepada Allah. Keren Gitu. banget jawabannya. Ini sebenarnya salah satu jawaban yang saya cari sama ini. Kenapa? Karena pernah kan Mas ya, saya tuh nongkrong sama teman-teman gitu, biasa kan. Pasti kita bahasnya ngalor ngidul gitu kan. Kita bahas soal satu ini. Jadi ada yang berpendapat kalau berarti sama ini sebenarnya yang lebih taat itu iblis dong. Karena kan dia tugasnya untuk menggoda manusia. Nah, untuk biar apa? Biar sama-sama ikut masuk neraka. Ikut masuk neraka. Nah, kalau manusia yang ikut kegoda, ya berarti dia nggak taat dong. Nah, tapi dengan penjelasan jenengan ini tadi masuk akal sih. Itu memang dari ustadz saya memang seperti itu ceritanya, hikayatnya memang seperti itu. Tetapi cuman kembali lagi, mungkin ada yang ngebantah, ya. Lantas kalau memang manusia itu diciptakan secara paripurna sempurna, secara apa namanya makhluk yang paling taat, lantas kenapa ada manusia yang membuat kerusakan di bumi? Lantas kenapa manusia itu masih berbuat jelek, masih berbuat dolim, masih nyantet orang? Waduh, ini apalagi itu dapat musuh lagi saya bilang nyantet seperti ini. Iya ini, waduh kalau udah bersekutu sama yang begituan, wis udah nggak bisa dijamin wis gimana nanti. Nah ini versi ustadz saya, manusia itu sejak lahir itu memang dibawakan yang namanya korin. Oke. Jadi setiap manusia itu mempunyai satu korin, dan korin tersebut itu selalu membisikkan rasa untuk supaya manusia itu jauh dari Allah. Oh iya. Gitu. Iya. Paham. Jadi setiap manusia siapapun dan dimanapun dalam situasi kondisi dan apapun itu ya, korin itu selalu melekat ke dalam diri manusia. Misalkan sudah azan maghrib, Allahu Akbar, nah, korinnya membisikkan main Mobile Legends dulu main Free Fire dulu main PUBG dulu terus akhirnya sampai lewat isya aduh ngantuk tidur Nah, itu ditunda-tunda dulu. Oh, ya, masih panjang waktunya ya dah. Aja deh gitu. Kayak gitu. Oh. Bahkan ada salah satu ulama yang mengatakan bahwasanya kalau kamu sudah mempunyai niatan untuk berbuat baik, untuk berbuat sesuatu yang bersifat kebajikan, jangan ditunda-tunda. Ya itu tadi nanti diserobot sama korin itu tadi. Gitu. Berarti korinnya dong yang dapat pahala ntar. Kan berhasil tuh. Bikin kita gitu apa nggak taat. Ya konteksnya nggak seperti itu. Nggak bercanda. Itu para sahabat ya, mungkin apa namanya bisa sedikit banyak membantu apa yang memang sudah saya pelajari dulu pada saat saya mondok, dulu saya pada saat di Padepokan Hidayatullah, ya saya diajari seperti itu, makanya saya sharekan kepada para sahabat-sahabat semua. Dan kata Nabi itu sampaikan baru satu ayat. Ya benar. Begitu para sahabat ya. Dan jangan juga ini kebiasaannya kita para manusia kalau yang udah punya ilmunya banyak itu kadang ada yang sombong gitu kan. Atau kadang kalau ada temannya yang pengetahuan agamanya kurang gitu, itu kadang kayak diolok-olok atau disarkas gitu. Nah itu nggak boleh tuh kayak gitu. Dan kata guru saya itu para sahabat, kita diperbolehkan untuk sombong dengan syarat sombong itu dalam syariat kan nggak boleh. Tapi guru saya malah mengharuskan saya sombong dengan syarat kita disombongi balik. Gimana itu maksudnya Mas? Kalau ada orang yang sombong kepada kita, sedangkan kita dalam jalur yang benar, kita wajib sombong kepada orang tersebut. Sombong kepada orang sombong adalah sedekah. Oh jadi gitu ya? Iya. Berarti kalau ada orang sombong gitu yang songong nih, ya udah kita balas. Misalkan ini ya, saya contohkan ya.
ada salah satu tetangga kita yang berhasil membeli mobil. Mobilnya apa, kayak Fortuner, Pajero atau Alphard atau Mercy atau apa gitu ya. Terus sombong. Lah kita wajib untuk sombong pada orang itu. Gimana tuh? Hah? Gimana tuh sombong? Alah, mending enak saya. Itu lo mobilnya banyak, pasti kredit, bingung setiap bulannya. Gitu cara sombongnya. Masuk akal ya? Itu kayaknya bikin orang sombongnya diem itu. Iya. Cara gitu itu. Kan lebih enak saya. Ya benar juga ya. Saya habis sholat isya mau tidur nyenyak. Lah sedangkan dia mikir, waduh gimana ini ya, angsuran lah ini itu. Kok masuk akal ya mas? Kok masuk akal ya? Ya iya, memang seperti itu. Tapi emang kenyataannya. Dan nanti lama-lama kalau lama-lama terus mikirin itu tiba-tiba stroke. Wah, Kan gak jadi mending enak. menikmati kan ya? Waduh. Kalau kata orang Jawa itu memang manusia itu sawang sinawang. Iya, benar. Kadang pada saat saya ya lewat jalan tol gitu, saya melihat tiga orang di sawah itu ada satu, mungkin ya kemungkinan ini satu ayahnya, satu ibunya dan satu anaknya di sawah sambil apa namanya makan-makan di sawah gitu loh. Saya lewat tol itu mandangnya, aduh kok enak banget hidupnya, tak mau memikirkan masalah, enak sambil harmonis gitu ya. harmonis. Lah sedangkan orang di sawah tersebut juga mandangnya enak ya, orang-orang kemana-mana pakai mobil, Gak panas. gak panas. Cepet lagi bisa Ya, lewat tol gitu. Makanya di situ lain sakartum la ajidanakum, barang siapa orang yang bersyukur maka Allah akan menambah kenikmatan atas kesyukuran. Kalau kita dipunyai harta yang berlimpah, itu ada 2,5% untuk orang lain. Iya. Begitu. Apa sih itu namanya? Zakat bukan sih mas ya? Hah? Zakat bukan sih? Iya. Yang 2,5% tuh. Kalau nggak seperti itu para sahabat, kita menjadi orang yang kufur nanti. Kalau kita termasuk menjadi orang yang kufur, ya azab Allah itu pedih, sangat berat sekali. Begitu. Makanya untuk para sahabat-sahabat semua yang dikasih harta yang berlimpah, sodakokan, itu nanti akan menjadi amal kita di alam kubur. Iya benar. Begitu. Misalkan punya uang 5 juta, oh pedih kita 5 juta, 5 miliar ya. Kita punya uang 5 miliar. Amin. Kita sedekahkan ke masjid. Lah pada saat nanti kita meninggal, masjid masih dibuat sholat orang, itu akan menjadi pahala. Itu sahabat. Itu benar banget. Makanya kita wajib yang namanya bersyukur. Bersyukur. Karena nikmat rezeki itu nggak melulu soal materi. Bisa soal kesehatan, keluarga, benar. teman-teman terdekat kayak gitu. Kayaknya dari tadi kita ngobrolnya agak ngalor ngidul ya. Iya. Tapi Ngalor ngidul. nggak apa-apa. Saya dapat banyak ilmu agama terutama dari Mas Anam. Mungkin juga untuk teman-teman yang baru tahu bisa diambil hikmahnya lah. Terus untuk kesibukan sekarang ini apa sih sampean Mbak? Kok kayaknya sulit banget. Sebenarnya kan saya sudah ngechat Mbak Fiona ini, para sahabat. Sejak kalau nggak salah itu 2 minggu yang lalu. Baru sekarang ini bisa. Sibuk banget para sahabat. Nggak tahu apa sibuknya. Iya. Sibuknya sampean ini apa sih sebenarnya? Ritual lah. Semedi saya mas. Yo, Di semedi. kamar. Enggak, jadi gini mas. Saya ini lagi sibuk kuliah, jadi 2 minggu yang lalu itu saya baru aja libur semesteran gitu. Nah, kan Oh kuliah sampean. iya, saya kuliah. Dan Jurusan apa? alhamdulillah jurusannya sastra Inggris. Sastra Inggris. Iya. Oh, jadi tahu bahasa Inggris ya? Sedikit-sedikit tahu saya. Sedikit. Bahasa Inggrisnya sedikit-sedikit apa? Little gitu. Aduh, ini nanti saya digambar sama dosen saya ini. Iya, jadi kan saya 2 minggu ini sakit, jadi belum bisa bikin lagi dan kebetulan udah mulai recovery kan. Ya udah, saya sempatnya hari ini. Oh berarti ada sinyal-sinyal untuk menghidupkan YouTube-nya Semen dulu. Iya. Kalau ini para sahabat, insya Allah nanti Mbak Fiona Pakusadewo ini ingin mengupload konten yang kalau bisa bermanfaat untuk orang. Iya, tentu. Itu,
kunjungi para sahabat ya Fiona Pakusadewo. Nah itu nanti di situ banyak hal yang mungkin bisa diambil pelajaran. Apa nanti kontennya? Kalau saya rencananya, Tutorial nyantet orang. waduh, jangan Mas, nanti ketahuan nanti. Kalau saran saya buat konten itu yang menggelegar. Contohnya apa nih? Contohnya tutorial menurunkan air hujan. Nyanyi Mbak Kara dong saya. Tutorial menurunkan air hujan. Kayak gimana Mas? Tutor dong Mas. Lagi panas kan ini ya Malang Lah ini. ya. Iya nih, udah musim kemarau. Ya jangan dong Mas. Nanti orang-orang pada percaya. Yang mana? Itu nanti mau buat konten apa? Itu nanti saya kasih tahu aja di belakang biar surprise. Itu katanya para sahabat biar surprise. Iya dong. Jadi gak seru kalau misalnya saya kasih tahu di awal. Tapi emang insya Allah secepatnya Fiona bakal balik lagi ke konten. So stay tune. Jangan lupa subscribe sahabat ya, subscribe, like, share, and comment di channelnya Fiona Pakusadewo. Dan channelnya Anam XPT. Bentar Mas. Saya tuh penasaran ya dari dulu. XPT tuh kepanjangannya apa sih Mas? Wah ini. Apa ya? Yang saya nggak tahu ini, bingung saya menjawabnya. Ini aja. Sebenarnya banyak versi dari XPT sendiri. Oke. Yang pertama. Ini versi yang istilahnya levelnya medium lah. Levelnya medium. Kalau Ini versi saya. Dulu itu saya mempunyai organisasi yang ingin banget saya besarkan. Waktu saya sekolah, kalau nggak salah kelas 2 SMA, itu saya mempunyai organisasi di bidang sosial, musik, budaya. Pokoknya banyak di situ bidangnya. Saya mempunyai anggota sekitar 7 orang. Lumayan juga. Asal saya ini kan dari Kalipari. Asal saya, desa saya ini Kalipari. Desa Kalipari, Kecamatan Kalipari. Lahir saya itu di sana. Nah, XPT itu sebenarnya kepanjangan dari Kalipari Team. Kalipari Team. Iya. X-nya ini di. Paham enggak sampai? Iya paham saya Mas. Saya paham kok. Paham. Oh iya, paham saya konsepnya gimana. Dulu kalau orang itu kan menuliskan Kalipari itu bukan pakai K, jadi X. Pakai X. Iya kan dulu ya. X pare, X pare tim, X itu kan kali. Kali. Dalam itu. Matematika tuh kali, kalian gitu. Nah, itu dari situ. Jadi setiap anggota saya yang 7 itu, setiap belakangnya ada nama SPT-nya. Misalkan ada Riko SPT, Doni SPT, Maimuna SPT gitu. Gitu. Oh, ternyata itu. Dulu berjalan sekitar kalau nggak salah itu 3 tahunan. Lumayan ya? Ya, 3 tahunan kita bergerak di bidang sosial, musik, terus juga budaya. Banyak banget di situ. Sampai kita itu menjalankan salah satu program yang mana setiap tahunnya itu kita bantu saudara-saudara kita di luar sana yang kekurangan. Jadi kita mengumpulkan donasi kepada orang-orang. Mulia sekali berarti. Memang dulu. Emang itu tujuannya ya? Awalnya SPT itu dari situ. Dari situ. Oh, jadi gitu. Dan tiga tahun berjalan, habis itu bubar. Ada yang nikah, ada yang kerja ke luar negeri, ada itu banyak. Ya kalau udah kayak gitu, ya let's say semakin kita bertambah umur, kesibukannya masing-masing makin bertambah gitu. Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Bener banget. Begitu. Kecuali orang yang beriman dan seiman. Nah, gitu kita akan dikumpulkan abadi nanti di surga. Amin. Begitu. Amin. Kalau kita mengikuti ajaran Rasulullah, kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah. Tapi kalau kita mengikuti bisikan setan ya kita akan dikumpulkan bersama setan-setan itu di neraka. Manusia-manusia yang kelakuannya mirip syaiton gitu. Iya. Melebihi syaiton. Iya benar. Iya, saya tuh nggak pernah mendengar bahwasanya jin yang jelek ya, atau syaiton ya, kata enaknya syaiton itu
menghamili anaknya sendiri. Gak pernah dengar saya. Gak pernah dengar, saya juga Tapi gak pernah, kalau Mas. kasusnya manusia, waduh, bolak-balik saya dengar. Banyak banget. Ayah mengamili anaknya sendiri, Iya. seperti itu. Biasanya juga kayak ayah tiri gitu, kadang juga aduh miris. Nah, Kalau makanya kita itu. lihat berita-berita sekarang itu ya, apalagi aduh, manusia itu makin macam-macam kelakuannya ya. Ya, semua itu pelajaran. Kalau kata guru saya, semua yang kamu lihat ini pelajaran. Itu Benar. aja pengalaman. Itu teman kamu dulu melakukan hal seperti itu, dapatnya seperti ini. Itu teman kamu sering menghina orang, sekarang seperti ini. Itu kan pelajaran. Berarti bisa gini dong, Mas. Misalnya nih, ada kasus ayah menghamili anaknya sendiri gitu. Berarti saya tanya, ih bukan kelakuanku ini dia sendiri nih. Iya. Gitu ya. Waduh, Ceritanya sampai seperti itu. Ya Allah, itu bukan saya, ya Allah. itu di luar bukan saya ya Allah. Gitu. Astagfirullahaladzim. Ngeri ternyata manusia sekarang ya. Itu bukan atas godaan saya, ya Allah. Hukum saya, ya Allah. Bukan ajaran saya itu. Itu manusianya aja yang pekok. Itu. Bikin sendiri itu ya Allah. Minum kopi dulu guys. Astagfirullahaladzim, ini sudah berapa menit? Ya udah berapa menit? Banyak ya, banyak menit. Kita Tapi ngobrolin ngalur ngidul. ngalur ngidul lah Bapak sahabat, mungkin ada yang bisa diambil sari manfaatnya kepada sahabat-sahabat semua dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Ya, Terus menurut sampean ini sekarang saya yang tanya sampean ya. apa tuh? Tadi kan dari tadi kan sampean tanya saya terus. Sekarang giliran saya yang tanya sampean. Ini kan channel saya. Oh, Kok jadi iya. sampean yang tanya ke saya? Gak apa-apa. Bintang tamunya Kan yang jagongan tanya-tanya. ya. Jagongan gitu. Menurut sampean, kebanyakan orang itu mengatakan kalau matinya nggak wajar. Oke. Itu kebanyakan orang mengatakan itu jadi hantu. Menurut sampean, dari sampean pengertiannya seperti apa? Kalau yang saya Apakah tahu, benar jadi hantu atau gimana? kalau yang saya tahu Mas ya, ketika manusia meninggal, itu kita nanti udah di alam sendiri sebelum di alam barzah. Jadi ada alam sendiri gitu. Ini yang saya tahu, yang saya pelajarin gitu kan. Nah, kenapa kok katakanlah kayak misalnya terutama kebudayaan Jawa kan ada yang namanya 7 harian, 40 harian kayak gitu kan. Nah, hantu yang let's say menyerupai manusia yang meninggal ini tadi, itu bukanlah semata-mata manusia itu tadi yang berwujud jadi hantu kan. Jadi emang dari jinnya sendiri itu menyerupai manusia yang meninggal itu tadi. Karena apa? Biar kita percaya kalau oh iya ini orangnya udah meninggal tapi apa namanya arwahnya masih di sini. Terutama biasanya orang yang bunuh diri, gantung diri. Itu kan katanya gitu. Tapi sebenarnya bukan. Itu jadi jin jahat yang tadi Mas jelaskan di awal tadi. Korin. Iya. Itu korinnya manusia. Menyerupai. Nah, korin itu tadi menyerupai manusia biar kita percaya. Karena kan yang namanya jin yang jahat, yang korin kayak gitu kan bisikan soal kayak untuk mempercayai hal-hal seperti itu tuh kuat tuh. Ya memang kuat. Ya kan? Memang tugasnya dia kan memang seperti itu. Benar, that's why ada yang namanya dukun. Apa? Dukun. Dukun, ada apa dengan dukun? Nah, ada apa dengan dukun nih? Ada dengan dukun. Saya nggak mau bahas terlalu dalam soal ini ya Mas, gimana Kenapa? saya? Kenapa kok nggak mau bahas tentang dukun? Nanti saya diserang Mas. Masnya diserang sama yang lain, bukan yang itu. Bukan. Yang lain bukan yang itu. Maksudnya gimana? Diserang yang lain ya, biasa netizennya gitu kan. Kita kan nggak bisa kontrol ketika netizen gitu kan harus percaya kayak gini enggak. Kita cuma mengingatkan kalau itu memang jin yang jahat atau korin itu tadi. Biar kita percaya kalau apa ya? Ya itu perwujudan dari manusia yang meninggal itu tadi gitu. Iya. Versinya Mbak Fiona seperti itu para sahabat. Jadi untuk para sahabat-sahabat luar sana, kalau misalkan ada orang yang meninggalnya secara tidak wajar, terus kemudian
ada orang yang berkata, manusianya jadi hantu, jadi itu, jadi pocong kayak, jadi kuntilanak, jadi genderuwo, jadi apa itu. Itu sebenarnya bukan manusia itu pada sahabat. Iya. Saya Mbak Nah, itu adalah jin koren yang menyerupai manusia untuk mengganggu manusia. Benar banget. Begitu. Tapi Mas, saya heran ya. Herannya apa? Kalau di Indonesia nih ya, hal-hal yang kayak gitu kayak pocong, kuntilanak, genderuwo kayak gitu itu tampilannya kayaknya nggak enak lah dilihat gitu. Kalau coba kita bandingin sama yang di luar, kayaknya keren-keren gitu ya. Pakai gaun, tinggalnya di kastil. Ini yang di sini tinggalnya kayak di pohon pisang, tempat sampah, astagfirullah. Kayak nggak bisa cari sendiri gitu ya. Itu kenapa itu Mas? Pertanyaan itu sampai lancarkan ke saya. Iya. Karena begini, kepercayaan orang, kembali lagi kepada kepercayaan orang. Sebenarnya yang namanya jin itu dimanapun tempatnya, itu ada. Gitu. Yang namanya jin itu. Tapi cuman kebanyakan manusia itu kan sugestinya itu sudah terkumpul ke dalam satu titik yang diyakini oleh manusia tersebut itu angker. Begitu sebenarnya jin di sini banyak jin. Banyak Mas. Banyak. Tapi cuman kan di sini kita happy karena sugesti kita nggak terfokus atau tertitik di situ. Bener. Lain lagi kalau kita misalkan nanti malam, ya. Saya ajak di bekas hotel, misalkan hotel terbengkalai gitu, yang dulunya terjadi pembunuhan, pasti sugesti kita sudah mikirnya nggak jelas. Iya. Padahal dimanapun tempatnya itu aja. Memang ada. Nah karena sugesti nggak jelas itu tadi, si jin jahat ini tadi memanfaatkan. Gitu pada saat. Benar Pak. Ya benar sih. Jadi energi-energi negatif, aura-aura negatif itu bisa masuk ke dalam diri kita, itu dari kitanya sendiri sebenarnya para sahabat. Kalau kita welcome kepada mereka, ya mudah sekali masuk. Iya. Nah, yang saya maksud welcome atau nggak welcome itu begini para sahabat. Kalau kita welcome kepada mereka dengan cara kita sering merenung kayak nggak jelas, kita sering melamun di tempat-tempat sepi, terus kita sering berpikir buruk kepada orang lain, ya itu bisa masuk. Misalkan sakit pusing dikit, waduh ini saya kena santet, ini ada yang ngirimi saya santet dari tetangga saya, dari keluarga saya, dari teman saya. Ya itu bisa masuk. Ya, jadi pikiran kotor, jadi kan pusing sebenarnya cukup ke dokter. Iya, berarti tergantung sugesti Mas ya? Iya, nanti kalau dokter sudah mengatakan tidak terdeteksi penyakit medis, berarti itu non medis. Terus langkah pengobatannya seperti apa? Ya ruqyah syar'i, ruqyah yang diajarkan sama Rasulullah. Begitu. Kita nggak boleh nggak percaya dengan santet para sahabat ya, karena dulu ada sebuah cerita Rasulullah SAW itu pernah kena santet. Iya. Begitu. Yang namanya sihir itu sejak zaman para nabi itu ada. Begitu para sahabat. Kita memang wajib mengiman. Tapi tidak untuk ditakuti. Nah, benar. Lebih tepatnya seperti itu. Lebih tepatnya seperti itu. Cuman kan banyak banget nih orang yang kalau udah didiagnosis ke dokter itu ini bukan penyakit medis, udah nggak apa-apa ini, tapi orangnya ngerasa yang aneh-aneh kayak gitu itu kan banyaknya lah kayak langsung entah itu responnya marah, dendam sama ke pelaku yang ngirim sihir atau santet ini tadi kan. Kan nggak boleh kayak gitu sebenarnya. Ya meskipun sebenarnya kalau kita ngomongin soal psikologi ya, itu wajar sih respon kita marah, tapi jangan sampai ke dendam. Ya marah tapi cuma bisa mengontrol diri sendiri. Kan ada orang marah itu sampai nggak bisa mengontrol dirinya sendiri. Oh banyak Mas, banyak. Misalkan mau marah gitu ya, nggak tahu apa langsung ke jalan yang kendaraannya ramai. Waduh. Itu sudah bisa mengontrol diri sendiri, karena pada saat kita marah itu jin itu bisa masuk, bisa merasui kita. Begitu para sahabat. Apalagi pada saat berkendara kita ngelamun, kita marah-marah sambil berkendara, bahaya banget. Nanti kita dirasui jin, waduh, yang seharusnya belok jadi lurus. Ya, membahayakan yang lain jadinya. Terus ada satu lagi, jin itu bisa datang ke kita, merasuki diri kita
dari amalan-amalan bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Contohnya? Puasa pati geni, puasa seperti itu, amalan-amalan seperti itu. Oh iya. Ngebleng yang tidak diajarkan sama Rasulullah. Itu jin itu mudah sekali datang. Pegangan hidup itu yaitu apa namanya 2 kalimat syahadat. Udah beres. Wes. Kalau dulu menyebutkan orang itu apa namanya jimat kalimosodo. Jimat kali Selamat, selamat. Gitu. Iya, kalau Gak usah kita aneh-aneh. berpegang teguh Iya. pada itu ya, insya Allah bakal selamat gitu. Tapi ya sebenarnya Mas, kalau kita ngomong soal kepercayaan nih ya, itu agak kontradiktif. Karena kayak di agama kita diajarkan agamamu, agamaku. Lakum dinukum waliyatin. Iya, apa yang kita yakini, ya silakan diyakini gitu. Tanpa membawa pengaruh buruk ke yang lain. Iya. Iya kan? Ya makanya itu apa namanya Rasulullah itu pernah mengatakan khairuna samfa'umina, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Benar. Ada saudara kita misalkan dari Nasrani, dari Yahudi, dari apa gitu ya, yang non Islam, dari Buddha, dari Hindu. Selagi kita bisa bermanfaat untuk mereka, bukan akidah loh ya. Kalau akidah tidak boleh dicampur. Misalkan kita sholawatan di gereja, nggak boleh. Itu akidah, nggak boleh. Kita sholat isya di gereja, nggak boleh. Nggak boleh. Itu akidah. Tapi kalau untuk membantu mengasih makan mereka, atau kita bersedekah kepada mereka, silakan aja. Itu toleransinya di situ. Tapi kalau sudah mencakup sampai apa namanya adzan di gereja, itu ada kasusnya adzan di gereja, nggak boleh sahabat. Ya, itu aduh, itu kayaknya memancing perkara malahan itu Mas ya. Itu nggak boleh ya. Kalau akidah nggak boleh. Iya benar. Gitu. Ya, ini kita cengcong sudah berapa menit ini? Hampir 1 jam ya. Astagfirullahaladzim, semoga aja bisa bermanfaat para sahabat-sahabat semua. Saya cukupi dari sini. Insya Allah nanti Mbak Fiona akan apa namanya menghidupkan atau mengupload video sesuatu yang ada di channelnya. Silakan dipantengin nanti para sahabat ya di channelnya Fiona Pakusadewo. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Semoga bisa mengedukasi, bisa bermanfaat. Begitu. Gunakan sosial media itu sebagai kita mencari pahala. Media sosial itu bisa menjadi apa namanya teman kita nanti di alam kubur. Media pengantar kita. Teman kita di alam kubur, teman yang baik. Kenapa para sahabat? Ketika kita mengeserkan sebuah ilmu, dan ilmu itu setelah kita nanti mati, ilmu itu masih dilihat oleh orang di media sosial, itu dapat pahala. Ya, dan juga media sosial itu juga bisa menjadi ular yang sangat menakutkan nanti di alam kubur apabila kita mengupload sesuatu yang tidak baik. Begitu. Setuju sih kalau soal. Nah, seperti itu para sahabat ya. Hati-hati. Itu aja mungkin dari saya, mungkin dari Mbak Fiona ingin disampaikan lagi pada para sahabat-sahabat semua. Ini para sahabat masih kangen dengan sampean, makanya saya tambahin durasinya. Ya karena hampir 1 jam nggak kerasa ya. Kita ngomongnya ngalur ngidul soalnya. Kalau dari saya sendiri sih Mas, apa yang kita bicarakan ini tadi, yang durasinya hampir sejam, mohon difiltrasi baik-baik ya teman-teman. Ada beberapa hal yang memang kita hanya bercanda dan menyalurkan ilmu lewat bercanda. Karena nggak semuanya harus saklek kayak gini kan kayak gitu kan. Enggak kan. Nah ya pesan saya cuma 1 sih. Jadilah apa dulu sampai yang pernah mengatakan apa? Jadilah smart netizen. Iya. Itu. Jadilah smart netizen. Jadilah smart netizen. Karena itu. Zaman sekarang itu banyaknya smartphone jam people. Apa itu? Artinya phone, HP. HP-nya yang smart tapi orangnya yang gitu. Jadi orangnya dikuasai oleh HP. Itu ketikan netizen kadang ada yang jahat, tapi kan kita juga nggak bisa mengontrol mereka kan. Ya udah sih, kita melakukan apa yang memang baik dan berguna untuk yang lainnya. Kalau bisa diminimalisir untuk melakukan hal yang merugikan orang lain. Itu aja sih Mas dari saya. Ya, itu aja para sahabat-sahabat semua. Terima kasih sudah pantengin kita di sini, walaupun cuma jagongan ya para sahabat ya. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah membeli madu ya.
Ini sudah dianjurkan sama Rasulullah SAW. Ada 2 obat dalam dunia ini, yaitu madu dan Al-Quran. Sampai khasiatnya madu itu disebutkan dalam surat An-Nahl dalam Al-Quran. Cari sendiri para sahabat ya, terkait dengan madu. Ini obat asli ya. Itu para sahabat ya. Ini sudah dibacakan wirid sakron, rotib alada, rotib alatos, hijib bakar, hijib nasor, banyak para sahabat. Burdah juga itu. Dan kemarin ada juga yang minta ijazah masalah wirid sakron, bisa ngechat saya ijazahkan ya. Tapi cukup amalkan 1 kali saja. Wirid itu ibarat seperti pil, seperti obat, ada dosisnya sahabat ya. Kalau obat aja, kalau kita kebanyakan makan obat, minum obat, itu overdosis. Nanti kalau kita banyak mengamalkan wirid, kalau yang dosisnya besar, nanti bisa overdosis juga. Kemungkinan kalau kita overdosis masalah obat, mungkin dadanya sesak. Tapi kalau wirid overdosis, bisa majeduk gila nanti. Itu para sahabat ya. Itu aja, ambil yang baik, buang yang buruk. Insya Allah nanti kita akan sambung lagi. Kita di lain kesempatan ya para sahabat ya. Terus pantengin, doakan saya terus, karena doa selalu muslim. Doa adalah senjatanya umat muslim. Itu dari saya, Anang Priti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.